Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke, guys, untuk kali ini saya akan mereaksi satu video berkaitan dengan soalan dari orang Indonesia yang diajukan terhadap Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup senang terhadap soalan yang diajukan terhadap dirinya. Jadi, apakah soalan yang ditanya oleh orang Indonesia ini? Jadi, ayo sama-sama kita saksikan pada klip video ini. So, di sini ada satu video bertajuk Anwar Ibrahim sangat senang terhadap soalan yang ditanya oleh warga Indonesia. Jadi guys, langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Silakan Datuk Seri. Wah, saya senang sekali dengan soalan itu. Baik. Wah, suspend ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berasa gembira apabila jawab soalan daripada budak Indonesia. Perdana Menteri 10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap pada dialog Anak Muda Temu Anwar sempena pameran Memperkasa Belia 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, pada Ahad. Ini di KLCC. Tidak hanya menjawab soalan berkaitan isu semasa dan rakyat dalam program dialog bersama belia di sini, DSAI turut membuka kisah didikan ibu bapanya yang mempengaruhi perwatakan beliau. Segalanya bermula dengan soalan peserta wanita dari Indonesia yang turut menzahirkan kekagumannya terhadap Perdana Menteri berusia 75 tahun itu yang disifatkan sebagai seorang pejuang sejati dan memiliki ketokohan tersendiri mengenai kaedah didikan diguna pakai oleh ibu ayah Anwar. Nama siapa dan soalan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon warga Indonesia. Everyone. My name is Nur Ilmi Watani. I'm from Indonesia. Wah, Inggris guys. This is my second time. Itulah, Indonesia nih dia rakyatnya pun campin berbahasa Inggris. Cuma mereka membudayakan bahasa Indonesia itu kan. Jadi maka itu yang saya rasa kagum. Indonesia boleh bersatu dapat bersatu. Dia punya pemerintah menekankan penggunaan bahasa Indonesia itu sehingga kan rakyat dapat bersatu dengan bahasa. Itu nanti topik lain kita bincang guys. Apapun kita tengok dulu apa soalan warga Indonesia ini terhadap Perdana Menteri Malaysia ini. Langsung kita saksikan. Lanjut guys, jom. I meet Pak Anwar, before that I meet in Gombak. Congratulations Pak, our prayer jadi jabah Allah. Pertanyaan saya nggak berat-berat seperti rakyat Malaysia karena beza. Oh, dia pakai tasbih. Tapi pertanyaan saya lebih ke kita sebagai perempuan nih Pak. Kita pengen melahirkan bukan hanya Anwar Ibrahim satu, tapi 1, 2, 3, 4 Anwar Ibrahim. Wow. Dan pertanyaan saya adalah, dulu saat kecil, bagaimana cara ibu bapak, bagaimana cara ibu yang amat berhormat, ya Pak Anwar ya. Bagaimana cara itu tengok dia singkatkan supaya lagi mesra gitu. Pak Anwar pun gitulah. Bab kalau di Malaysia nih ada dia punya yang amat berhormat, yang berhormat begitu guys. Jadi tengok macam Pak Jokowi kan, langsung Pak Jokowi selesai kan. Itulah yang saya nampak ada kemiripan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan Presiden Indonesia Jokowi guys. Dorang nih ada macam kesamaan yang saya tengok macam mana dia punya corak pola pemikiran guys. Mari kita dengar guys. Ibunya Pak Anwar dulu saat kecil mendidik Pak Anwar sehingga jiwa fighter Pak Anwar sangat jiwa fighter. Bukan hanya teruji di rumah tapi di dalam penjara. Dapat dia tahu orang Indonesia nih. Nyampe Pak, saya kagum sama Bapak itu berawal hanya dari video Kick Andy yang 13 tahun yang lalu yang sampai saya mikir ini ada orang kayak gini yang ikhlas, baik, kemanusiaan yang dia dalam keadaan susah pun dia masih berpikir kayak, iya saya memaafkan, saya tidak menyesal karena tentang kemanusiaan. Jadi saya percaya banget gitu bahwa Bapak itu membawa visi Madani tentang kemanusiaan. Dari tadi saya menulis tentang kemanusiaan, bukan hanya tentang duit, money, passion, tapi tentang bagaimana sesuatu yang hilang, kebudayaan dan kemanusiaan. Jadi Bapak pertanyaannya bagaimana dulu, mungkin Bapak bisa cerita sedikit, biar kita healing nggak pertanyaan berat-berat, cara ibu Bapak mendidik, nasihat apa yang dia berikan kepada Bapak, orang tua,
orang tua Bapak seperti apa, bagaimana dalam kehidupannya. Karena ini bekal Pak buat kita yang perempuan-perempuan. Jadi kan suatu saat kalau kita punya anak, itu ada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Wow, tengok ramanya orang Indonesia Terima tadi kasih Pak bertanya Anwar. pun Terima dengan kasih. sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah. Jap. Tak nak dengar jawapan ke? Okey, silakan Datuk Seri. Wah, saya senang sekali dengan soalan itu. Wah, Baik. Ya, saya nasib baik, alhamdulillah. Pertama kerana ibu bapa saya itu sangat mendorong untuk membaca. Ayah saya lebih ke bahasa Inggeris, ibu saya lebih kepada bahasa Malaysia. Dan nah ini yang bagus. Saya dapat sini poin. Biasa dia sebut bahasa Malaysia, begitu kan? Jadi kalau disebut bahasa Malaysia, artinya satu Malaysia itu. Kalau macam sebut, ini minta maaf lah ya, bahasa Melayu, macam mewakili satu suku saja kan begitu guys. Yang saya terpikir-pikir lah begitu. Kalau dia gunakan ini bahasa Malaysia, dia bilang gitu kan, jadi orang pun tidak akan terasa bahkan. Minta maaf lah ya kalau macam tersalah. Mari kita dengar. juga sering memberi galakan kepada saya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Dan walaupun kami ini ke kelas menengah, bapa ibu saya itu memang orang-orang kuat UMNO dulu. UMNO, satu parti politik guys. Pernah jadi ahli parlimen bapa saya. Tetapi sentiasa bawa saya ke kawasan-kawasan orang miskin. Jadi keprihatinan kita kukuh dari awal. Latihan agama juga kuat. Bos James. Betul? Tak dengar apa dia? Oh. Alright. Okey. Baik. Waduh, kuat pula Bu. Ya. Waduh, nah, dia guna bahasa Indonesia. Ini Anwar Ibrahim nih, dia di Malaysia pun guys, banyak bahasa-bahasa Indonesia itu kadang-kadang dia selitkan ya, penggunaan ketika dia berpidato gitu guys. Kalian coba perhati ketika dia buat pidato mana-mana tempat. Jadi pokoknya saya bernasib baik, ada didikan Pokoknya. asas. Kemudian saya ke Malay College Kuala Kangsar. Dan di situ, Direkam dia oleh nih, disiplinnya orang Indonesia. teguh. Guru-gurunya itu luar biasa. Sebab itu bila orang bicara soal kaum-kaum ini, walaupun saya kuat Melayu je, saya mau bahasa, saya bangga dengan budaya, tapi saya tidak ada itu sentimen anti kaum lain. Sebab walaupun Kolej Melayu itu Melayu semua, tapi guru-guru yang berjasa kepada kita ini, guru Melayu, guru Cina, guru India, itu berjasa sekali. Dan kasih kepada anak-anak itu tidak menunjukkan mereka itu ada prasangka terhadap anak-anak Melayu. Jadi ini semua mempengaruhi watak kita. Tetapi bagaimana saya boleh berdegil dan bertahan itu ialah alhamdulillah ya. Tidak mudah. Kalau sudah kumpul-kumpul, saya di penjara hampir 11 tahun. Oh, 11 tahun dia dipenjarakan. Dan penjara itu neraka dunia. Jadi tidak mudah. Tapi saya keras dan degil mengatakan, yang saya nak rubah apa? Itu sistem. Saya cita-cita mau jadikan Malaysia ini hebat, manusiawi. Ya. Manusiawi. Jadi saya tekun, saya amal, saya cuba hafal Quran, saya baca sebanyak mungkin buku yang dapat kita peroleh dan bernasib baik walaupun peringkat awal tidak boleh tidak diizinkan buku masuk ke lock-up saya, tetapi setelah beberapa tahun mereka membosan melarang-larang, diizinkan. Dan teman-teman saya dari seluruh dunia itu dia hanya mengirim buku. Jadi kalau buku terbitan paling baru dari India, dari Indonesia, dari Amerika. Oh, ada juga dari Indonesia ya. Kepada saya. Ketika di dalam penjara. Sebab itu bila saya keluar bagusnya. Penjara 2004, saya diminta visiting fellow di Oxford University, kemudian profesor di Georgetown University. Kerana banyak baca. Okey? Tapi kuat bagaimana? Kuat ini maknanya aduh. Pengalamannya nih guys, dia sharing. Dia doa berbagi dia pengalaman. Allah.
bagi kuat. Tapi yang penting itu bukan dulu, itu pengalaman. Yang pentingnya apakah boleh kita menterjemahkan dalam bentuk tindakan dan amal dalam negara Malaysia tercinta. Foto bersama Datuk Seri. Ya, Okey. jangan Saya dekat membuka sangat. ruang kepada yang kat tengah ni. Okey, jadi itu ya. Begitu cerdas soalan yang diajukan ya, ditanya terhadap Perdana Menteri Malaysia ya oleh orang Indonesia ini berkaitan dengan pengalaman dan juga bagaimana cara mendidik, dan itu satu perkongsian yang begitu menyayat hati ya, menusuk kalbu. Bagaimana dia punya usaha dan juga cabaran dalam kehidupan. Jadi ketika beliau ditanya ini, dia rasa senang ya terhadap soalan itu, dan soalan itu juga mewakili satu soalan yang untuk jawaban pada semua ya. Jadi kita boleh ambil pengajaran, dan juga apa yang saya rasa tertarik di sini, begitu ramanya ya orang Indonesia, begitu sopannya ketika bertanya. Dan Anwar Ibrahim nih Perdana Menteri guys, dia punya low profile itu sangat kelihatan ya. Dia tidak pun mau disebut yang amat berhormat. Dia macam Pak Jokowi kan, langsung panggil Pak Anwar pun bisa aja begitu. Dan lagi satu, penggunaan bahasa ya, dialek Indonesia pun dia selalu menggunakan di mana-mana lah. Pidatonya ada sejak dia selit-selitkan di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa keakraban ya negara Malaysia dan Indonesia ini saat Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini memimpin Malaysia. Saya tengok semakin rapat, semakin dekat, dan hubungan diplomasi itu semakin intim ya. Apatah lagi banyak permasalahan yang sebelum ini menjadi satu cabaran ya antara Malaysia dan Indonesia. Setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak permasalahan antara dua negara kita ini dapat diselesaikan. Saya harap dengan hubungan yang baik, kerjasama yang baik ini dapat memupuk nilai yang harmoni ya, bukan sejak para pemimpin. Kita ini sebagai rakyat, kita ini sebagai pengguna media sosial ya, seharusnya menyokong ya pemimpin-pemimpin kita nih agar kita dapat sama saling bekerja sama, tidak menghujat antara satu sama yang lain. Nah, jadi itulah Anwar Ibrahim nih sangat memahami Indonesia yang saya tengok ya. Karena selain daripada dia menjadi seorang Perdana Menteri, tetapi sebelum dia menjadi Perdana Menteri pun dia sering kali datang ke Indonesia, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Itu yang saya nampak, keakrabannya nih dengan Indonesia cukup dekat guys. Jadi kita doakanlah semoga negara kita, kedua negara ini sentiasa aman ya, sentiasa kompak, sentiasa saling menghormati antara satu sama yang lain. Jadi sudah dengar tadi soalan yang ditanya oleh orang Indonesia ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cukup mantap soalannya, dan jawaban tuh sudah kita dengar tadi kan. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.